Oh iya ya kak, kan kita harus bekerja sama ya kak. Oke. Kakak mau bantuin Olin? Makasih banyak ya kak. Ada lagi tuh? Udah kak, ini aja nih Olin bisa bawa sendiri kak. Oke, ya udah aku simpan dulu ya Iya kak. kak, Olin juga mau siap-siap di sana yuk kak. Ayo kak. Oke. Wah kak, senang sekali tadi Kak Olin dibantuin sama Kasil untuk mempersiapkan untuk syuting Impah. Makasih ya kak. Sama-sama Kak Olin, kan kita harus kerja sama. Oh iya ya kak, kita harus bekerja sama. Kayak tema cerita hari ini loh kak. Iya ya, kita mau ibadah ya kak ya. Betul sekali, kita sapa adik-adik ya kak. Oke. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi hari ini, hari Minggu 20 Juni 2021. Hari ini ada kakak Olin dan kakak Kasih. ada kakak Sil. Tapi kakak Sil kita nggak sendiri loh kak. Dan nggak Iya. berdua doang maksudnya. Ada Kak Indra yang main Gitar. Aduh. Nah kak, selain itu juga ada siapa sih kak yang akan bawa firmannya hari ini? Oh iya, di kelas Batita Balita ada Kak Indra juga. Kakak Indra. Oh, Kakak firmannya. Kakak Indra yang bawa firman untuk kelas Batita Balita dan yang main gitar dong kak. Iya. Terus? Kelas besar ada Kak Desi. Oh, ada kakak Desi di kelas besar sama kelas kecil ya kak? Iya, jadi kita sama-sama ya. Oh ya udah kak kalau gitu. Sekarang kita udah siap mau ibadah nggak kak? Kak Olin udah siap belum? Sudah siap dong kak. Kasih juga. Kita sapa dulu adik-adik. Adik-adik udah siap belum ya? Coba sudah siap semuanya ibadah? Oh, kasih lihat kayaknya sudah tuh di rumah. Betul sekali kak. Kelihatannya adik-adik semuanya udah duduk yang manis, udah siapin Alkitabnya, dan sudah siap-siap mendengarkan ibadah kak. Pasti ya, dan semuanya pasti dengan pakaiannya rapi. Betul sekali kak. Baiknya sekarang kita ajak adik-adik berdiri ya kak. Iya, kita ajak adik-adik di rumah untuk berdiri semua. Semuanya berdiri. Dan kita akan angkat satu pujian. Lagu apa ya kak? Lagunya ini aja kak. Kayaknya hari ini terlihat mataharinya bersinar terang. Ah ya kak ya. Betul, kita nyanyi ya. Dari terbit matahari. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Luar biasa ya adik-adik. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri. Kita akan Menyanyi lagi ya kak lagunya. satu buah lagu lagi kak. Lagunya Apa ya kak? tanganku kerja buat Tuhan. Gitu aja kak. Iya siap. Musik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, tubuhku bersama
Kak Olin. Sama seperti adik-adik di rumah. Kasih lihat kayaknya belum ada capek, masih semangat Dong Kasih, kalau aja masih semangat sekarang. Kita mau lanjut ke lagu berikutnya, tapi kita berdoa dulu ya Kak. Oke, nah adik-adik, Kasih setuju banget dengan Kak Olin. Kita siap untuk berdoa. Nah, kakak mau ajak adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Kasih ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami sudah siap untuk beribadah. Siap untuk beribadah. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya, karena kita punya satu buah lagu lagi. Siapa di sini Laskar Kristus Kak? Aku, adik-adik. Betul sekali, adik-adik juga ada Laskar Kristus. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Udah tahu Kasih juga. Kita mau nyanyi lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap, go. Saya Laskar Kristus, siap, go. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, semuanya boleh duduk. Silakan duduk adik-adik. Ngomong-ngomong Kak Olin, sekarang kita mau ngapain lagi ya? Kak, kayaknya kita sekarang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya, Kak? Oke adik-adik, sekarang siapkan coba Alkitabnya, dikeluarkan Alkitabnya. Coba kasih lihat. Oh, udah Kak, udah sih. Udah semua ya? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi satu buah lagu ya, Kak? Oke, judulnya Yesus Kupanggil. Oke, Kak. Adik-adik tahu nggak ya? Kita belajar sama-sama ya. Ya, kita belajar sama-sama. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil,
Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Indra di sini. Kita akan membaca Alkitab ya adik-adik. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh berkumpul dalam ibadah. Tadi kami sudah mulai ibadah dan sekarang kami akan baca Alkitab. Biarlah Tuhan Yesus yang akan menolong supaya kami boleh mengerti dan boleh menerima firman Tuhan, juga bisa melakukannya. Sertai kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita akan baca Alkitab dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Kak Indra akan bacakan ya. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Elyasih dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senat. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meramot binti Uria bin Hiakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Bereknya bin Mezezabel. Berdekatan dengan dia Sadok bin Buana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaca orang Gibeon dan Yadon orang Meromot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sampai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harihaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, bangsa Yehuda pada zaman itu, mereka itu selalu berbuat jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan bangsa Babel untuk menyerang Yerusalem, tempat tinggal mereka, dan menawan bangsa Yehuda ke Babel selama 70 tahun. Lama ya adik-adik, 70 tahun itu, sehingga kota Yerusalem yang ada di dalamnya juga ada bait Allah menjadi terlantar. Nah adik-adik, bangsa Babel setelah menawan dan mengalahkan orang Yehuda, dan orang-orang Yehuda menjadi tawanan bangsa di Babel, akhirnya bangsa Babel ini dikalahkan lagi oleh bangsa Persia pada waktu itu dalam pemerintahan Raja Kores. Nah, bangsa Yehuda ini akhirnya diserahkan kepada Raja Persia. Adik-adik, jadi orang-orang Yehuda itu
semuanya pindah ke tempat bangsa Persia. Nah, adik-adik, dari di antara orang-orang dari bangsa Yehuda yang ditawan oleh bangsa Persia, mereka semuanya menjadi tawanan orang di Persia. Salah satunya adalah Nehemia. Bapak Nehemia ini adalah orang yang bekerja, karena dia tawanan, dia harus bekerja. Dia bekerja di istana raja. Pada saat itu nama rajanya adalah Raja Ahasiweros. Nah, Nehemia ini dia bekerja sebagai juru minum raja. Itu jabatannya tinggi, adik-adik, sebagai orang kepercayaan raja. Jadi kalau raja akan minum anggur, itu yang menyediakan adalah Bapak Nehemia ini. Nah, pada suatu hari Bapak Nehemia ini mendengar kabar bahwa saudara-saudaranya di Yerusalem yang tidak dibawa menjadi orang-orang tawanan, mereka terlantar di Yerusalem karena Yerusalemnya tembok-temboknya sudah hancur, dirusak oleh musuh mereka. Jadi mereka tidak bisa hidup seperti orang lain karena mereka dilewati oleh bangsa-bangsa lain. Mereka terlantar, ya, mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Nah, Bapak Nehemia ini sedih sekali, adik-adik. Dia waktu mendengar hal ini langsung berdoa sama Tuhan dan memohon kepada Tuhan supaya dia bisa kembali lagi ke Yerusalem untuk membangun kota Yerusalem dan membuat semua orang Israel juga, bangsa Yehuda juga bisa kembali ke Yerusalem lagi. Akhirnya suatu hari, adik-adik, Bapak Nehemia ini lagi kerja di istana Raja Ahasiweros, dan dia waktu menyediakan minum kepada raja, dia sedih, dan raja melihat, kenapa ya Bapak Nehemia ini sedih? Akhirnya ditanya, Nehemia, kenapa kamu sedih? Lalu Nehemia menceritakan bahwa dia sedih karena mendengar dan ingin sekali dia kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, waktu itu raja langsung membolehkan Nehemia pulang ke Yerusalem. Itu semua karena apa, adik-adik? Karena Nehemia sudah berdoa sama Tuhan, dan Tuhan juga sudah mengizinkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem dan membangun tembok Yerusalem. Akhirnya dia pakai Raja Ahasiweros untuk mengizinkan Nehemia, bahkan dia memberikan bantuan kepada Nehemia. Dia bikin surat untuk raja-raja di sekitarnya supaya Nehemia dibantu dalam membangun tembok Yerusalem. Di sana ternyata Nehemia melihat kota Yerusalem, wah, hancurnya banyak sekali, adik-adik. Dan akhirnya Nehemia kemudian membuat rencana untuk membuat kembali kota Yerusalem dengan bantuan Tuhan juga, ya adik-adik. Dan dia mengajak semua kaum Israel untuk ikut bekerja sama membangun tembok kota Yerusalem. Akhirnya banyak orang yang membantu Nehemia. Selain orang-orang yang ada di Yerusalem, tentunya juga orang-orang yang ada di luar. Suku-suku dari Israel yang lain pun membantu, juga bangsa-bangsa yang ada di luar Yerusalem pun membantu pekerjaan membangun tembok Yerusalem. Akhirnya Nehemia memimpin mereka untuk membangun tembok Yerusalem itu. Dan setelah 52 hari, adik-adik, karena bekerja sama, orang-orang itu bisa menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem dengan baik. Dan pasti karena juga pertolongan Tuhan. Wah, mereka semua bersuka cita dan memuji Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita Bapak Nehemia dan orang-orang yang bekerja sama membantu dia di dalam membangun tembok Yerusalem, kita belajar satu hal yang penting, yaitu kita harus bekerja sama. Bekerja sama itu apa ya? Bekerja sama itu adalah
melakukan suatu kegiatan bersama-sama untuk bisa menyelesaikan kegiatan itu dengan cepat. Nah, adik-adik, kalau kita bekerja sama juga, itu semua untuk kebaikan bersama dan untuk memuliakan Tuhan. Contoh ya, contoh bekerja sama. Adik-adik juga di rumah bisa bekerja sama bersama keluarga. Misalnya membersihkan rumah bersama-sama, bersama kakak, bersama ayah, bersama ibu, untuk membersihkan rumah bersama-sama, dan hasilnya pasti akan lebih cepat dibandingkan ibunya saja yang membersihkan rumahnya sendiri. Lalu bisa juga adik-adik membantu ibu memasak, mungkin bersama ayah, bersama kakak ya. Bisa juga membantu ibu memasak supaya selesainya bisa lebih cepat. Nah, kalau adik-adik yang sudah sekolah, di sekolah juga bisa kita bekerja sama supaya kita punya kita bisa melakukan misalnya membersihkan mainan atau membersihkan sampah yang ada di lingkungan sekolah bersama-sama supaya cepat selesai dan beban pun menjadi ringan. Nah, adik-adik, kita juga bisa bekerja sama tidak dengan bekerja dengan tenaga kita, tapi kita juga bisa bekerja sama mengumpulkan uang. Seperti kemarin ya, minggu-minggu yang lalu kita diminta untuk menyumbang dengan uang ya. Adik-adik menyumbang, wah ternyata banyak sekali yang memberi sumbangan kepada kita untuk disumbangkan kepada gereja di Ciwangun. Kemarin kakak-kakak sudah berangkat ke sana untuk memberikan kebutuhan juga uang untuk mereka. Itu semua dari hasil bekerja sama adik-adik ya, bekerja sama adik-adik untuk membantu orang lain. Nah, apalagi adik-adik, wah banyak ya contoh-contohnya. Adik-adik bisa menjadi seperti Nehemia dan orang-orang yang bekerja sama membangun tembok Yerusalem. Adik-adik bisa menolong ibu, bisa menolong kakak, bisa menolong ayah, bisa menolong teman, dan banyak sekali. Adik-adik bisa melakukan semuanya itu dengan cara bekerja sama supaya semuanya bisa selesai dengan cepat dan semuanya bisa menjadi ringan. Seperti firman Tuhan yang akan menjadi ayat hafalan kita adik-adik ya. Kita akan buka dari Galatia 6 ayat 2. Bunyinya, bertolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, seperti firman Tuhan ini adik-adik boleh hafalkan ya di rumah. Kemudian dilakukan juga. Karena kalau kita bertolong-tolongan menanggung beban kita bersama-sama, itu juga adalah kerjasama. Berarti Tuhan Yesus juga ingin kita melakukan kerjasama di dalam segala kehidupan kita. Nah, adik-adik, ada aktivitas ya yang bisa adik-adik kerjakan di rumah, lalu dilaporkan kepada kakak-kakak. Aktivitasnya adalah adik-adik mengirimkan foto yang menunjukkan kegiatan bekerja sama dalam anggota keluarga. Boleh sama mama, papa, kakak, adik, oma atau opa. Kalau bisa semuanya bekerja sama lebih bagus ya. Jangan lupa nanti aktivitas ini dikirim ke grup kelas masing-masing ya. Wah, Kak Olin, Kasil, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Menarik sekali ya Kak Olin ya. Betul sekali Kasil, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua untuk selalu mau bekerja sama agar tujuan dan pekerjaannya jadi lebih mudah dan cepat selesai. Tapi Kasil ingat ya Kak, adik-adik juga harus ingat bekerja samanya itu untuk hal kebaikan, terutama tujuannya untuk memuliakan Tuhan ya Kasil. Bekerja samanya itu Kalau seperti tadi aku bantuin Kak Olin. iya Kak.
Itu betul sekali Kak, salah satu contoh membantu untuk bekerja sama hingga akhirnya bisa cepat deh siapkan untuk ibadahnya Kasil. Iya ya, adik-adik juga harus gitu ya, adik-adik ya. Betul sekali adik-adik. Selalu ingat ya. Nah, Kak Olin, untuk merespon firman Tuhan kita tadi, Iya, Kak. kita akan angkat satu pujian lagi. Lagunya berjudul Satu Kita Satu di Dalam Tuhan. Musik. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam doa syafaat. Pokok doa hari ini ada tentang firman Tuhan hari ini, Iya. gereja, bangsa dan negara, hasil ulangan dan arah 2021. Dan untuk Yang lagi mewabah saat ini Kak, apa ya? COVID oh ya tentang kesehatan kita semua ya Kak. Kita semua masih pakai masker ya Kak. Iya benar. Dan kita masih ibadahnya juga dari rumah loh Kak. Ya. Nah, kita harus doakan supaya COVID ini cepat berlalu Kak. Jadi kita bisa bertemu lagi di gereja. Betul sekali Kak. Kita bagi aja ya Kak. Apa nih Kak? Coba Kakak yang mana? Aku untuk firman Tuhan dan juga gereja dan bangsa dan negara Oke Kak Olin nanti yang hasil ulangan arah sama kesehatan kita semua ya. Oke Kak. Adik-adik sudah siap di rumah? Kita mau doa syafaat hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, saat ini kami membawa syafaat kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia dan negara kami, negara Indonesia ini. Kami boleh bersyukur, kami boleh berada di negara ini, dan kami semua dalam keadaan yang baik dan semangat. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, karena Tuhan telah menyertai bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami dalam keadaan yang baik-baik dan semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan juga semua yang terlibat dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan memberkati agar bangsa dan negara kami dalam keadaan yang makmur dan dalam perlindungan Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk semua hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, teristimewa yang berada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani memberitakan firman Tuhan. Juga kami teringat untuk gereja-gereja yang tersebar di Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai semua, memberikan perlindungan untuk gereja-gereja di Indonesia ini Tuhan. Dan juga kami teringat untuk gereja kami, Gereja Maranatha. Tuhan memberkati, melindungi, dan Tuhan mau menyertai agar gereja kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami teringat untuk firman Tuhan yang tadi kami sudah dengar, yaitu tentang saling tolong-menolong. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami dalam setiap perlakuan kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati juga kakak-kakak yang sudah menyampaikan firman Tuhan.
berkati Kak Indra dan Kak Desi yang sudah memberikan kami siraman untuk firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, hari ini pun kami mau doa dalam syafaat kami untuk adik-adik yang sudah selesai mengerjakan ujian-ujian ataupun mungkin masih ada yang masih mengerjakan ujian, dan saat ini kami menunggu hasil ulangan yang sudah dilakukan. Biarlah Tuhan Yesus, apapun yang sudah kami lakukan, apapun yang sudah kami kerjakan di dalam ujian dapat menghasilkan hasil yang paling baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk wabah pandemi COVID-19 yang masih ada bersama-sama dengan kami. Untuk rekan-rekan atau teman-teman atau jemaat yang mungkin terkena, biarlah Tuhan Yesus yang memulihkan. Bahkan kami semua, Tuhan Yesus berikan selalu kesehatan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk acara ARA yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Terima kasih kalau acara ARA sudah berjalan 1 hari kemarin dan tinggal 2 kali lagi untuk kegiatan ARA. Tuhan Yesus kiranya memberkati acara ini agar berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya kasihan, sekarang waktunya kita persembahan ya. Adik-adik, kita juga akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan dulu persembahannya. Nah, persembahan yang telah adik-adik siapkan, boleh adik-adik berikan ke papa, ke mama untuk minta bantuan dibawa ke gereja Kak, atau adik-adik bisa transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Atau selain itu juga adik-adik boleh scan barcode yang ada nanti muncul di bawah ya. Nah, adik-adik sekarang kita mau menyanyikan 1 buah lagu. Kita menyanyi lagu apa Kak Sil? Nah Pauline, sekarang kita akan angkat 1 pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Oke Kak. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, adik-adik kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita siap untuk berdoa untuk persembahan kita. Kak Ulin ya yang pimpin. Oke Kak. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah memberikan kami berkat hingga kami boleh memberikan persembahan untuk pelayanan dan kesaksian di gereja. Berkatilah persembahan ini agar dapat berguna dan dapat digunakan untuk pelayanan Tuhan Yesus. Berkati orang-orang yang di gereja yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menaruh hikmat dan kebijaksanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya,
kita sudah berikan persembahan, sudah berdoa. Sekarang apa ya Kak Olin? Sekarang kita mau dengerin pengumuman Kak. Warta P. Betul sekali. Nah adik-adik, mari kita mendengarkan dan juga menyimak warta Untuk pengumuman PA hari ini. Silakan. Oke. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Udah mau selesai ya? Betul Kak, tapi sebelum selesai Kakak Olin mengingatkan lagi kalau adik-adik untuk selalu mau bekerja bersama. Nah, bekerja bersama siapa saja yang ada adik-adik untuk kebaikan ya Kak. Nah, kebaikan siapa? Untuk Nama memuliakan Tuhan, nama nama Tuhan. Tuhan. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Kasih mau ajak adik-adik kita bangkit berdiri lagi di rumah ya. Kakak ajak adik-adik berdiri dan kita akan angkat satu pujian, kerja buat Tuhan. Musik. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar ku salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Nah, adik-adik, kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga saat ini sudah selesai. Tuhan Yesus kiranya berkenan akan ibadah kami hari ini, dan Tuhan tolong mampukan kami selama 1 minggu yang akan datang dengan pertolongan Tuhan, menjaga dan melindungi kami dalam setiap langkah hidup kami. Dan ingatkan kami untuk selalu dapat memberi hati, untuk selalu mau bekerja sama untuk kebaikan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa